Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Welcome home. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Anda boleh menyiapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan. Anda boleh silent ponsel Anda dan ajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita rasakan lawatan Tuhan lewat ibadah pada hari ini dengan beribadah dengan sungguh-sungguh.
Engkau baik adanya, Engkau sangat-sangat teramat baik Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kesehatan kami bersyukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami dilawat oleh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ada mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita lebih lagi, dan kita akan membacakan Bible Prophetic bersama-sama dengan saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam doa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, hari ini kami boleh mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami hari ini boleh berkumpul untuk memuja memuliakan nama Tuhan. Berkati, urapi, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, biar melalui ibadah hari ini nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku diam di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes dalam bahasa Yunani dapat disebut Iones, atau Tuhan adalah baik atau pemurah. Perumpamaan pokok anggur yang benar disampaikan Yesus kepada murid-muridnya pada suatu malam sebelum Paskah, sehabis mereka makan bersama. Ini adalah merupakan perjamuan malam terakhir, yaitu di malam saat ia akan diserahkan, atau pelayanan khusus sebelum Yesus ditangkap. Inti pembicaraannya sangat berkaitan dengan kejadian yang menyedihkan yang sedang berlangsung saat itu, yaitu sebuah khotbah perpisahan, karena ia akan segera meninggalkan mereka. Yesus dapat menyampaikan khotbah ini karena ada kemungkinan mereka akan tergoda untuk meninggalkan Yesus dan kembali ke ajaran Musa. Karena itulah ia memberitahu mereka mengenai pentingnya untuk tetap setia, berpegang dan tinggal di dalam Dia. Yesus dapat menyampaikan khotbah ini karena ada kemungkinan hubungan kekeluargaan di antara mereka mungkin akan menjadi renggang. Karena itulah ia menekankan kepada mereka untuk saling mengasihi dan untuk terus menjalankan persekutuan yang selama ini selalu menguatkan mereka. Yesus dapat menyampaikan khotbah ini karena
mereka mungkin akan tergoda untuk mundur dari pelayanan. Sebagai rasul, saat dihadapkan dengan berbagai kesukaran, karena itulah ia mempersiapkan mereka untuk menjadi kuat dan menghadapi rencana jahat dunia ini. Percakapan Kristus dalam pasal ini dapat dirangkum ke dalam 4 kata, yaitu buah, kasih, kebencian, dan sang penghibur. Ada beberapa hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa yang pertama, Yesus Kristus adalah sang pokok anggur yang benar. Ini menunjukkan gereja yang merupakan gambaran rohani diri Kristus adalah pokok anggur. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 80 ayat 9. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Begitu juga Kristus adalah merupakan dasar gereja. Kristus adalah pokok anggur. Pohon anggur yang ditanam di kebun bukan merupakan tumbuhan liar, tetapi pohon anggur adalah merupakan tumbuhan yang hidup merambat dan tidak memiliki penampilan luar yang indah. Yesaya 53 ayat yang kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kristus digambarkan sebagai pohon anggur. Dia diutus oleh Bapanya datang ke dunia ini, dan dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Pohon anggur merupakan tumbuhan merambat, dan dengan demikian Kristus pun akan dikenal sebagai juru selamat sampai ke ujung-ujung bumi. Buah dari pohon anggur memuliakan Allah yang menyukakan manusia. Begitu pula buah dari tindakan pengantara yang dilakukan Kristus lebih berharga daripada emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah pokok anggur yang benar. Kata benar di sini adalah lawan dari kepura-puraan dan kepalsuan. Pohon anggur benar-benar merupakan tumbuhan berbuah lebat, tanaman yang termasyur. Pohon anggur yang benar tidak seperti pohon sulur-suluran anggur liar yang tidak dikenali buahnya sewaktu ia mengumpulkannya. Pohon-pohon yang tidak berbuah disebut sebagai pohon yang mengeluarkan janji dusta. Tetapi Kristus adalah pohon yang tidak akan menipu. Kehebatan apapun yang ditemukan di dalam makhluk manapun yang berguna bagi manusia, semuanya itu hanyalah sekedar bayang-bayang dari kasih karunia yang tersedia di dalam Kristus bagi kebaikan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah pokok anggur yang dilambangkan dengan pohon anggur yang memperkaya Yehuda dengan darah buah anggur, atau dengan pohon anggur Yusuf yang dahan-dahannya naik mengatasi tembok, atau dengan pohon anggur Israel, tempat di mana Israel diam dengan tentram. Bapa adalah pengusaha atau pengelola tanah. Meskipun bumi adalah milik Tuhan, bumi tidak akan menghasilkan buah bila tidak dikerjakan oleh Bapa. Allah tidak hanya memiliki, tetapi juga mengurus pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dia telah tertanam, menyirami, melipat gandakan, sebab kita adalah ladang Allah. Allah memelihara Kristus sang tunas
dan menyokongnya serta membuatnya tumbuh berkembang dari tanah kering. Allah juga memperhatikan semua ranting-ranting, memangkas dan menjagai ranting-ranting itu supaya tidak ada yang melukai mereka. Bapa di sorga adalah seorang pengusaha yang begitu berhikmat dan waspada menjaga kebun anggurnya sebagaimana Allah menjaga gerejanya. Karena itulah gereja harus berbuah lebat. Yang kedua, tugas yang diajarkan kepada kita melalui perumpamaan tersebut yaitu untuk menghasilkan buah. Dan untuk menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus berbuah, Bapak Ibu Saudara. Dari pohon anggur kita mengharapkan buah anggur yang baik. Dan dari seorang Kristen kita mengharapkan kekristenan yang sejati. Inilah yang dimaksudkan dengan buah anggur itu. Pembawaan dan sifat Kristiani, kehidupan dan perilaku Kristiani. Kita harus menghormati Allah dan berbuat kebajikan, serta memberi teladan dalam hal kesucian dan kuasa agama yang kita perlu. Inilah yang dimaksudkan dengan menghasilkan buah. Sebagai orang Kristen, murid-murid Kristus harus berbuah dalam segala buah-buah kebenaran. Dan sebagai rasul-rasul harus setia dalam menyebarkan kebaikan yang dihasilkan akibat mengenal Kristus. Untuk mendorong kita semua supaya berbuat demikian, Yesus pun dapat menekankan beberapa hal. Yang pertama, malapetaka yang akan menimpa ranting yang tidak berbuah, atau ranting-ranting itu akan dipotong. Ini berarti bahwa ada banyak orang yang menjadi ranting-ranting dalam Kristus, tetapi tidak menghasilkan buah. Jika mereka memang dipersatukan dengan Kristus melalui iman, pasti mereka akan berbuah. Tetapi karena mereka hanya menempel kepada Kristus melalui seutas benang pengakuan lahiriah saja, maka sekalipun mereka terlihat seperti ranting, mereka akan segera menjadi kering. Orang Kristen yang tidak berbuah adalah orang Kristen yang tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ranting-ranting itu terancam dipotong. Sebab itulah pantas menimpa mereka dan juga demi kebaikan ranting-ranting yang lainnya. Orang yang tidak memiliki kesatuan sejati dengan Kristus dan tidak menghasilkan buah, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yang kedua, janji yang diberikan kepada ranting yang berbuah. Ranting harus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, upah bagi mereka yang berbuah adalah kemampuan untuk lebih banyak menghasilkan buah lagi. Berkat yang pertama berbunyi, berbuahlah terus. Dan hal itu masih merupakan berkat yang besar. Agar menghasilkan lebih banyak buah, ranting yang berbuah pun perlu dibersihkan atau dipangkas. Pengertian dari pemangkasan di sini adalah memangkas hal yang berlebihan dan terlalu mewah yang menghalangi pertumbuhan dan kemampuannya untuk menghasilkan buah. Ranting yang terbaik juga pasti memiliki cacat. Sesuatu yang harus dipotong, misalnya pemikiran, keinginan, atau kecenderungan berlebihan yang perlu dibersihkan
lebih tepatnya keegoisan harus dibereskan. Kristus telah berjanji untuk melakukannya melalui firman, roh dan pemeliharanya. Semuanya itu akan dipangkas sedikit demi sedikit pada musimnya yang tepat. Pembersihan ranting yang berbuah tadi, supaya buah mereka bertambah banyak lagi, adalah urusan dan pekerjaan sang pengusaha agung demi kemuliaannya sendiri. Yang ketiga, supaya berbuah kita harus tinggal di dalam Kristus, harus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan melalui iman, dan berbuat semampu kita dalam beribadah untuk menjaga kelangsungan persekutuan tersebut. Tugas yang diperintahkan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Semua murid Kristus harus mempertahankan ketergantungan mereka kepada Kristus dan juga persekutuan dengan Tuhan, agar mereka terus melekat kepada Kristus dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman Kristus dengan cara memperhatikannya, dan firman-Nya tinggal di dalam kita sebagai terang bagi kaki kita. Kita harus tinggal dalam kebaikan Kristus sebagai kebenaran dan pembelaan bagi kita, dan kebaikan dan kebenaran itu tinggal di dalam kita sebagai sokongan dan penghiburan bagi kita. Pangkal setiap ranting tinggal di dalam pokok anggur, dan sari-sari makanan pokok anggur itu mengalir ke ranting, sehingga di antara mereka terjalin hubungan yang tetap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlunya kita untuk tinggal di dalam Kristus supaya bisa menghasilkan buah. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetapi jika kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, atau jika kamu terpisah dariku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Begitulah, demi penghiburan dan kebahagiaan kita sendiri, kita harus berbuah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam Kristus perlu dilakukan supaya kita dapat berbuat banyak kebaikan. Orang yang teguh beriman kepada Kristus dan terus mengasihi Tuhan, hidup berdasarkan janji-janji Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kristus, akan menghasilkan banyak buah. Bersatu dengan Kristus merupakan sebuah prinsip yang mulia dan menghasilkan segala sesuatu yang baik. Hidup berdasarkan iman kepada anak Allah merupakan kehidupan yang paling indah yang dapat dijalani oleh manusia di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tinggal di dalam Kristus agar bisa melakukan kebaikan apa saja. Hal ini bukan saja menjadi sarana untuk memelihara dan meningkatkan segala hal yang baik yang sudah ada di dalam kita, tetapi juga merupakan akar dan sumber segala sesuatu yang baik. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya tidak mampu melakukan hal-hal yang menakjubkan seperti menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, melainkan juga tidak mampu melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Sang Pencipta untuk dapat menjalani kehidupan jasmani kita. Kehidupan rohani dan jasmani kita ada dalam kuasa ilahi yang memungkinkan kita hidup.
Kita bergerak dan kita ada. Tanpa kebaikan Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk membenarkan diri kita. Dan tanpa Roh Kristus, kita tidak dapat melakukan apa-apa pun mengenai pengudusan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami boleh mengucap syukur untuk waktu kesempatan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih pada hari ini Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah meneguhkan kami, memberikan kekuatan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan-Mu. Biar di dalam perjalanan hidup kami tetap kuat, teguh, iman percaya kepada Kristus, dan terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkati setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biar dalam perjalanan hidup ini Bapa, Engkau Allah sendiri yang bekerja melalui kehidupan kami. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biar Engkau Allah sendiri yang nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, doa ucapan syukur kami untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkanlah hatimu, pikiranmu dapat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.